mau kerja di mana nih? Mau di luar atau di sini gitu kan? Sebetulnya tergantung. Kerja di luar itu juga tidak seindah yang kita bayangkan sebetulnya ya. Uangnya lebih banyak jelas karena biaya hidupnya juga lebih banyak gitu. Yes. Tapi kalau di sana mau frugal, super frugal, terus disimpan nanti tujuannya balik ke Indonesia, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya di sana ternyata dapat pekerjaan yang informal saja, itu kan banyak kayak misalnya tukang kebun atau waiters atau apa, untuk basic satu orang cukup kok gitu. Cuman kan hanya cukup saja. Apakah itu tujuan nanti sampai long term mau di sana seperti itu? Gaji naik tapi gaya hidupnya juga ikut naik. Itu perlu gak sih? Gaji naik, gaya hidup naik, menurut saya perlu loh. Karena gini, dulu waktu gaji biasa-biasa aja naik, zaman dulu ya, saya naik Metro Mini. Terus gaji naik taksi, boleh dong, biar ke kantor baunya wangi. Cuman jangan sampai naiknya sama dengan kenaikan gaji. Posesif aja sama uangnya gitu. Hai Konvisto semuanya, selamat datang di Investor kali ini bersama saya Cindy Claudia. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Mbak Hani Kusumawardhani selaku Compliance Director of PFI Mega Life. Dan tanpa berbasa-basi langsung saja kita perkenalan diri dengan Mbak Hani. Hai Mbak Hani. Halo. Selamat datang di Investor kali ini ya Mbak. Boleh dong Mbak perkenalkan diri sama Konvisto semuanya di sini. Kira-kira kesibukan Mbak Hani apa aja sih? Halo, saya Hani Kusumawardhani. Saat ini saya bekerja sebagai Direktur Kepatuhan dan Compliance Director di PT PFI Mega Life. Kesibukannya ya bekerja, juga ngurus anak, semuanya lah sebagaimana ibu-ibu pada umumnya. Nah, langsung saja Mbak, kita masuk ke topik pertanyaan kita sekarang. Mbak, kalau seperti yang kita lihat nih, generasi muda sekarang kan banyak banget ya yang takut atau enggan untuk berinvestasi karena mereka mikir nih uang mereka selalu habis dan tidak pernah cukup. Karena seperti yang kita tahu juga banyak generasi muda yang memakai uangnya kayak seperti untuk nongkrong atau coffee shop atau juga kayak misalnya mereka susah simpan uang karena banyak tren-tren sekarang atau FOMO gitu. Ada juga kayak yang bilang investasi itu penting buat masa depan. Tapi ada juga kontra yang bilang hidup ini kan cuma sekali ya, jadi nikmatin dulu aja pengalaman yang ada. Nanti kalau investasi mah bisa belakangan gitu. Kalau Mbak Hani sendiri gimana tuh? Ya. Kalau menurut saya anak muda zaman sekarang, terutama yang udah bekerja ya, udah kayak kita gitu ya. Iya. Anak muda loh, masih loh. Nah, itu tuh sebetulnya bukan berarti tidak bisa investasi, tapi yang benar adalah bisa nggak manage uang. Sebetulnya itu sih, kalau kita udah dapat penghasilan, yang paling penting adalah penghasilannya itu cukup dulu, dan kemudian manage uang. Sebetulnya banyak di antara kita itu, apalagi anak-anak muda, udah gajian dan gajinya cukup lumayan loh. Nah, apalagi UMR kita juga lumayan cukup lah. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita memanage uang, mengelola keuangan, menahan keinginan, dan fokus sama tujuan yang ke depan gitu. Tadi kan dibilang tujuannya ke depan gimana, YOLO atau FOMO atau apalah istilah-istilah lu banyak banget ya. FOMO boleh dong. FOMO itu apalagi teman-temannya, cari teman-teman yang memang suka bisa mengelola keuangan atau memang cari informasi tentang keuangan tuh dimanapun banyak. Nah, kita FOMO aja sama teman-teman yang kayak gitu. Jadi aku udah investasi ini, aku ini. Memang saat ini dalam jangka pendek mungkin pahit ya, karena tadi nongkrongnya berkurang, atau misalnya nonton konsernya kemarin siapa? Maroon 5. Jadi nggak bisa. Tapi sebetulnya bisa diraih karena kadang-kadang kan Maroon 5 kapan lagi ke Indonesia gitu ya. Kalau emang itu memang keinginannya, memang cita-cita, ya nggak apa-apa lah ya. Tapi misalnya ke depan kan orang-orang konser itu bisa diperhitungkan lah siapa yang akan datang gitu. Jadi mulai diinvestasikan uangnya, mengurangi, menahan keinginan dan investasikan uangnya. FOMO sama teman-teman yang suka investasi juga. Jangan FOMO sama teman-teman orang yang suka flexing gitu. Flexing boleh karena itu bagian dari keinginan juga ya. Nah, kalau yang tadi YOLO, you live only once, kayak tadi Maroon 5 kapan lagi? Boleh sesekali dengan kadar-kadar masing-masing sih. Gitu sih. Jadi punya porsinya tersendiri lah ya. Kalau misalnya mau FOMO, yang penting FOMO-nya yang positif aja deh gitu. Nah, terus kita juga banyak lihat nih isu-isu efisiensi seputar pekerjaan nih di media sosial ya Mbak. Dan juga banyak anak muda yang sekarang yang mau cari kerja atau dapat kerja tuh susah banget gitu. Terus buat anak muda yang udah kerja, kalau menurut Mbak Ani sendiri mending stay aja di perusahaan yang sekarang tapi jenjang karirnya begitu aja tetap, atau kita mending nekat
cari peluang kerja di luar sana tapi resikonya besar, Mbak. Kalau menurut Mbak Ani gimana? Ini dijawab satu-satu ya. Tadi peluang kerja banyak atau nggak banyak. Sebetulnya peluang kerja itu masih ada banyak juga sebetulnya. Cuman kan tadi sempat ngobrol-ngobrol juga di awal bahwa job matchingnya aja sih. Jadi kita tuh banyak di antara kita itu yang kuliah atau belajarnya tuh berdasarkan passion. Nggak salah. Tapi bisa juga kita lihat sebelum kuliah, atau terutama teman-teman yang masih mau kuliah nih, sebelum kuliah cari dulu nih kira-kira kedepannya tuh potensinya tuh apa gitu. Kadang-kadang nggak harus sesuai dengan passion untuk cari uang gitu ya. Tapi ada juga yang kalau memang sesuai dengan passion beruntung. Saya bilang beruntung banget. Tapi kalau nggak sesuai passion nggak apa-apa, lakuin aja dulu, belajar yang itu dulu. Nanti kalau misalnya udah kerja udah mapan boleh dong chasing passion. Benar. Iya kan gitu. Tapi tadi yang kedua bahwa kita baiknya stay di perusahaan atau loncat-loncat ya. It depends, tergantung. Dari kalau zaman dulu zaman ayah saya itu mungkin satu perusahaan 40 tahun di situ terus nggak pindah-pindah gitu. Terus zaman saya udah mulai ada pindah-pindah. Tergantung. Jadi ada perusahaan juga yang memang saat-saat ini banyak, bukan cuma ada. Banyak perusahaan yang udah menyadari pindah-pindahan ini. Jadi sudah memberikan kesempatan. Kayak contoh, dari level paling bawah fresh graduate atau apa, nanti ada tuh kesempatannya kesini. Sebetulnya stay atau nggak stay itu peluang itu ada dimanapun, tapi yang penting mengasah kemampuan terus. Yang itu yang orang tuh nggak setia, nggak persisten untuk melakukan itu, karena pada saat udah punya uang, aku mau nonton konser atau aku mau ambil course misalnya. Nonton konser aja deh, harganya kan mahal juga ya, saya 5 jutaan atau mungkin sekitaran segitu ya. Tapi ambil course misalnya, ambil programming 5 jutaan juga yang basic programming. Tapi nggak banyak orang yang sacrificing itu, gitu sih. Jadi pindah atau nggak pindah terserah, tapi yang paling penting siap atau nggak siap. Ya. Oke, baik. Nah, terus tadi kan kita udah ngebahas tentang efisiensi seputar pekerjaan ya, Mbak. Terus juga lagi banyak viral nih, Mbak. Kayak misalnya kita lihat di media sosial juga banyak kayak orang yang memilih kerja di luar negeri daripada di Indonesia gitu. Banyak anak muda sekarang yang susah juga dapat kerja di sini kan. Jadi mereka memilih kerja di luar negeri dengan berbeda bidang pekerjaan, tapi juga dapat income-nya yang besar juga gitu. Menurut Mbak Ani sendiri, itu keputusan terbaik gak sih? Atau justru ada tantangan yang perlu dipertimbangkan lagi sebelumnya untuk mengambil langkah ini? Itu kayaknya dari dulu memang ada kayak gitu juga ya. Saya dulu juga pernah, kebetulan saya orangnya juga coba semuanya, kayak YOLO ya, you live only once, jadi semuanya try everything gitu ya. Pernah coba beasiswa ke luar negeri, kebetulan dapet, dan kemudian habis itu mau kerja di mana nih, mau di luar atau di sini gitu kan. Sebetulnya tergantung, kerja di luar itu juga tidak seindah yang kita bayangkan sebetulnya ya. Uangnya lebih banyak jelas, karena biaya hidupnya juga lebih banyak gitu. Tapi kalau di sana mau frugal, super frugal, terus disimpan, nanti tujuannya balik ke Indonesia, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya di sana ternyata dapat pekerjaan yang informal saja, itu kan banyak. Kalau misalnya katakanlah di Australia gitu, itu pekerjaan informal itu bisa cukup kan, kayak misalnya jagain tukang kebun atau waiters atau apa, untuk basic satu orang cukup kok gitu, kayak kerja 1 minggu 40 jam atau apa tuh cukup. Cuman kan hanya cukup saja. Apakah itu tujuan nanti sampai long term mau di sana seperti itu, atau mau di Indonesia saja yang memang memberikan kesempatan juga, tapi juga mungkin ya pelan-pelan. Maka dari itu kuncinya adalah kita harus berpikir, nggak apa-apa, kesempatan, coba aja dulu, karena kan kita nggak pernah tahu ya kalau nggak coba kan. Jangan terus percaya sama kata saya doang gitu. Tapi coba dulu, kalau suka, tidak, mumpung masih muda, coba everything, tapi yang positif. Dan jangan lupa mengasah kemampuan. Kalau memang mau, aku mau kerja di luar negeri, nanti 5 tahun balik ke Indonesia modal buka kafe misalnya. Atau misalnya kerja di luar negeri 5 tahun, kemudian di luar negeri itu karena ada banyak course, aku kuliah yang ambil ilmu yang sebanyak-banyaknya, praktis sebanyak-banyaknya, dan kemudian balik ke Indonesia udah jadi eksekutif. Bisa juga kayak gitu, it depends. Jadi nggak ada bilang benar atau tidak. Coba aja semuanya, dipertimbangkan. Dan jangan lupa, anak-anak memang kalau sekarang kan span of fokusnya tuh sedikit karena kita kebiasaan swap segala macam. Balik lagi ke zaman dulu, coba dipikir, coba diem diri sendiri, kontemplasi, pikir plus minusnya apa, dan dicatat pakai
iPad boleh, pakai segala macam boleh, tapi ditulis kira-kira plusnya apa, minusnya apa. Balik lagi ya Mbak ya, kalau misalnya kita mau keluar ya itu kita harus mempertimbangkan plus minusnya, karena setiap apapun yang keputusan kita ambil pasti plus minus lah ya. Jadi kalau misalnya pendapatannya besar di luar, tentu saja living costnya besar ya. Nah, apakah yang sudah punya penghasilan dan karir yang bagus pasti punya investasi yang tepat juga nggak Mbak? Menurut Mbak gimana? Nah, itu salah satu yang tadi awal saya bilang, mengelola keuangan. Mengelola keuangan itu berapapun gajinya itu kalau memang kita ikutin gaya hidup pasti nggak pernah cukup kan ya. Yang paling penting adalah kita punya investasi juga. Kita punya tabungan, kita harus juga punya proteksi dan investasi. Itu kalau misalnya di financial planning itu basic tuh proteksi sama investasi. Dua-duanya itu harus bareng-bareng sejalan. Jadi kita memang benar-benar harus mikir kayak misalnya gaji saya ngomong angka nggak apa-apa ya, misalnya gaji pertama 6 juta atau 7 juta. Oke, UMR tuh 5 juta. Berarti pemerintah itu misalnya 5 juta tuh udah pasti harus bisa basic, apalagi masih tinggal dengan orang tua. Jadi sisanya boleh dong diinvestasi jangka pendek atau jangka panjang gitu. Nggak apa-apa, investasinya nggak usah banyak-banyak, 100 ribu, 200 ribu. Sekarang kan udah banyak pilihan ya, dan udah banyak banget. Kalau nggak investasi sekarang tuh rugi aja. Apalagi masa ekonomi sekarang tuh saatnya investasi. Karena pas turun kan. Kalau pas naik jangan investasi, justru kan kemahalan. Sekarang under value gitu sih. Nah itu dia Konvisto. Terus seperti yang kita tahu juga nih Mbak, nih banyak banget berseliweran ada fenomena inflasi gaya hidup. Kayak misalnya gaji naik tapi gaya hidupnya juga ikut naik gitu. Terus kalau menurut Mbak Hani sendiri gimana? Itu perlu gak sih? Gaji naik, gaya hidup naik, menurut saya agak perlu loh. Karena gini, dulu waktu gaji biasa-biasa aja naik, zaman dulu ya, saya naik Metro Mini. Terus gaji naik taksi boleh dong, biar ke kantor baunya wangi. Cuman jangan sampai naiknya sama dengan kenaikan gaji. Jadi misalnya gajinya tadi 7 juta. Gaya hidup terus naik lagi jadi 10 juta. Jangan gaya hidupnya naik 10 juta, naiknya dikit aja jadi 8 juta. Nggak apa-apa. Karena kan kita perlu kesenangan, kita perlu juga biar balance lah gitu, tetap perlu. Tapi yang paling penting naiknya itu jangan setinggi persentase kita kenaikan gajinya gitu sih. Karena kan balik lagi, gaji itu kan usaha kita udah tadi investasi di belajar, udah di waktu, di macam-macam dan segala macam. Pas gajinya naik di-spend segampang itu. Jadi jangan posesif aja sama uangnya gitu. Taruh di investasi, karena kalau di investasi otomatis gaji naik, ini sebagian taruh di investasi, ini juga ikutan naik gitu. Meskipun di tengah-tengah agak sedikit roller coaster ya kalau sekarang, tapi nggak apa-apa. Kan kita ngomongnya kan ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kalau jangka pendek ya masukin deposito, jangka panjang misalnya masukin investasi kayak gitu sih. Yang penting kalau misalnya punya income, kita harus tahu persentase untuk kira-kira dipisah-pisahin gitu lah ya Mbak ya. Buat kira-kira transportasi berapa persen sih? Atau kalau menurut Mbak Ani sendiri ada gak tambahan nih untuk Konvisto semuanya? Kayak misalnya untuk sekelas kayak karyawan kira-kira berapa sih persentase dari income yang harus disimpan? Nggak ada rumus khusus, tapi biasanya sih 10% sama 15% tuh udah pemula ya. Nanti kalau udah mulai gede gajinya 10-15% tuh kayak nggak seberapa, tambah deh gitu loh. Karena kan kita gaya hidupnya kan tadi nggak naik kan. Nanti lama-lama jadi ketagihan kok, karena kita tahu kayak kemarin baru dengar orang 2021 dia dapat uang 100 juta. Yang satu ditaruh di deposito, yang satu diinvestasiin. Yang ditaruh di investasi udah lebih gitu, karena dia investasinya di dolar. Otomatis dia mata uang kan. Dia naiknya tuh ekstrim banget dan dia happy, dan jadinya tuh kalau kita uangnya udah naik pun mau ngambil tuh jadi eman-eman juga. Iya benar. Ya kan? Aduh sayang, ini nanti jadi gede gitu sih, kayak gitu. Jadi tapi ada kepuasan itu sendiri, dan kepuasan karena kita udah pinter mengatur keuangan itu yang nggak bisa diganti sih, kayak gue bisa gitu. Yang penting harus menumbuhkan habit dulu ya. Dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Gak apa-apa, dikit-dikit yang penting konsisten. Itu kuncinya. Nah Mbak Ani ada lagi nih. Terus menurut Mbak Ani sendiri jenis investasi yang paling cocok untuk anak muda yang ingin mulai tapi masih minim modal itu apa? Masih minim modal ya. Apa ya? Paling gampang tuh kayak obligasi. Cuman itu kan tetap ya. Bisa juga reksadana misalnya. Tapi yang jangan yang susah-susah, jangan yang saham, nanti kecewa, nangis-nangis. Better yang kayak pendapatan tetap, pasar uang kayak gitu-gitu. Nanti kalau udah mulai puas,
angkanya udah mulai naik, jangan lupa beli asuransinya juga, kayak diprotek karena kita itu apalagi tulang punggung ya. Tulang punggung kan harus ada karyawan yang punya tanggungan, itu juga harus memprotek, plus investasinya naik itu. Proteksi ada, investasi ada, udah enak deh. Kayak mau pensiun cepetan tuh juga bisa. Tapi kayaknya kalau orang udah investasinya udah ada, proteksinya udah ada, mau pensiun itu juga sayang. Karena mereka tuh orang yang mengembangkan diri kan. Akan laku lah dimanapun. Mau di Indonesia, mau di luar negeri pasti laku. Apa aja sih kesalahan yang paling sering dilakukan pemula ketika memulai investasi dan bagaimana cara menghindarinya? Kalau tadi saya bilang FOMO itu bagus. Tapi sebelum FOMO lakukanlah riset. Jadi lakukanlah riset bukan terhadap investasinya. Mungkin kalau riset terhadap investasinya ada manajer investasi yang bagus-bagus ya. Kita gampang lah. Nggak, zaman dulu misalnya saya harus ke saham dulu harus minimal submit 5 juta dan harus riset sendiri. Sekarang udah nggak kayak gitu. Boleh cari manajer investasi yang bagus, cari perusahaan yang bagus. Oh ya, kayak contohnya di investasiku kan bagus juga ya, udah banyak produk-produk yang oke buat yang pemula maupun yang udah advance investor. Setelah itu juga kalau tadi saya bilang juga ada terkait cari perusahaan yang bagus, misalnya nanti ada proteksi, cari juga proteksi yang bagus. Nih agak spill sedikit ya, kita juga perusahaan itu harus cari yang memang udah lama. Jangan sampai perusahaannya baru-baru aja. Makanya kan banyak tuh kena tipu ini kan perusahaannya baru-baru. Kayak investasiku kan udah lama juga ya. Kita udah di sini udah beberapa tahun. Terus kemudian untuk yang proteksi, iklan sedikit, kita juga PFI Mega Life itu dari Prudential Financial, kita mau ulang tahun 150 tahun. Wow. Nah, lama banget ya. Lama. Saya belum lahir. Kakek nenek belum lahir. Cuman maksudnya itu perusahaan yang berarti kan udah terpercaya ya. Kita udah sama-sama kolaborasi perusahaan yang terpercaya. Itu riset itu perlu dilakukan banget. Jangan sampai kita dia kasih keuntungan gede gitu. Jangan tergoda sama itu. Baca. Jangan scroll. Bacanya bisa baca berita ya kan. Kita ada beberapa berita juga yang terpercaya. Bisa baca buku, bisa baca macam-macam riset. Tanya AI juga boleh. Nah kayak gitu-gitu sih yang anak sekarang riset dulu supaya nggak kejeblos, supaya nggak salah. Karena uang kan sayang ya. Kita udah put keringet, tears, segala macam, dimarahin kerja segala macam. Tapi pas kita spending jangan gampang. Spendingnya riset dulu gitu. Atau enggak banyak kan referensi, nanya temen yang udah sering atau pernah kira-kira apa sih yang bagus gitu. Terus setiap orang kan juga cocok-cocokan ya emitennya gitu. Misalnya mereka mau ambil apa, karena setiap orang misalnya temen yang cocok di reksadana belum tentu kita cocok kan. Bisa coba yang lain juga gitu. Yang penting teman-teman harus dianalisa dulu. Nah next pertanyaannya adalah apa sih yang harus dimiliki dulu, asuransi atau investasi dulu untuk di usia 30-an? Saya selalu bilang, meskipun saya kerja di asuransi ya, saya selalu bilang, kamu punya tanggungan nggak? Kalau nggak punya, nggak usah beli asuransi gitu. Tapi kalau punya tanggungan, atau memang kalau nggak punya tanggungan apapun, yang paling penting adalah asuransi kesehatan. Minimal kalau nggak punya uang, BPJS-nya jangan lupa dibayar, ya kan? Jangan lupa itu dibayar, itu intinya itu dulu. Tapi kalau punya tanggungan nih, kuncinya nih, kita investasi ketagihan, investasinya dapat naik, terus ternyata kita sakit dan nggak ada proteksi, itu yang parah juga. Karena investasi itu sebetulnya naiknya tuh kan jangka panjang, naik turun tuh. Kalau memang nggak, tadi sebagai pemula juga jangan deg-degan, taruh merem gitu. Karena kan ada jangkanya. Nanti kita beres aja 5 tahun, tenang aja 5 tahun taruh aja. Nanti akan naik turun kok. Kayak saya beli tahun 2011 atau apa ya, sekarang mau naik turun seberapa juga nggak ada masalah karena dari yang awal itu udah jauh lebih naik gitu. Jadi yang naik turun pasti sekarang tuh naik turun kan, tapi turunnya tuh nggak akan jauh, nggak akan sampai turun dari lama. Jadi sebetulnya satu itu proteksi wajib ada, balik lagi karena kita punya tanggungan juga. Siapapun itu tanggungan nggak cuma anak ya, tapi bisa orang tua. Bisa juga kakak adik yang kita tanggung. Kalau kita kenapa-kenapa, nanti mereka bagaimana? Investasi tentunya akan memberikan hasil yang bagus. Tapi asuransi hasilnya itu memang resikonya ditanggungkan. Memang kalau kenapa-kenapa, uang pertanggungannya itu gede banget gitu. Jadi memang buat menutupi kekurangan pada saat si tulang punggung ini tidak bisa melakukan aktivitas dan menghasilkan uang sebagaimana harusnya gitu sih.
Ya, banyak juga ya, seperti yang kita tahu di Indonesia, mindsetnya mungkin kurang terbuka akan pentingnya asuransi. Padahal itu sesuatu yang penting banget ya untuk kayak misalnya kita nggak tahu ke depannya nanti misalnya terjadi apa, sakit atau kecelakaan. Jadi kayak sebenarnya apalagi kita lihat di luar negeri itu minimal satu orang punya 2 atau 3 asuransi ya. Tapi sekarang orang-orang sekarang masih kayak belum kayak paham gitu, sebenarnya asuransi itu penting dan investasi juga penting gitu. Nah itu dia Konvisto pembicaraan kita hari ini, seru kan? Nah aku mau kasih tahu juga untuk Konvisto semuanya, semua investasi selalu ada resikonya, tapi jangan takut untuk memulai atau untuk berinvestasi rutin. Dan seperti yang kita tahu juga, setiap orang kan pasti punya tujuan keuangan masing-masing. Jadi kalau Konvisto bingung mau investasi di mana, tentunya di Investasiku, karena di Investasiku menyediakan ada saham, reksadana, dan obligasi. Dan buat Konvisto juga yang mau liburan tapi uangnya terbatas, kalian bisa nabung dulu aja di Investasiku. Cek di www.investasiku.id/healingfest. Dan ada juga Umroh Fest, buat yang mau umroh bisa nabung di reksadana dulu aja. Kalian bisa cek di www.investasiku.id/umrohfest. Dan kita juga punya kalkulator keuangan di website Investasiku. Jadi buat kalian yang mau menghitung tujuan keuangan kalian bisa juga tuh mampir ke web Investasiku. Itu dia pembicaraan kita hari ini udah selesai Mbak Hani. Dan Mbak Hani ada gak sih pesan inspiratif untuk Konvisto di sini, dan Mbak Hani juga bisa mempromosikan seputar PFI ke Konvisto di sini. Terima kasih. Untuk literasi keuangan atau tips-tips keuangan bisa didapatkan di Instagram kami @pfimegalife. Dan jangan lupa kami di sini to protect your dreams. Terima kasih Mbak Hani untuk tipsnya. Jangan lupa untuk Konvisto di follow ya kalau kalian misalnya mau dapat informasi yang bermanfaat lainnya. Baik, nggak berasa sudah di penghujung acara. Terima kasih Mbak Hani sudah datang ke Investalk. Semoga kita nanti next time bisa membahas tema yang lebih seru dan bermanfaat lagi untuk Konvisto. Nah, untuk Konvisto semuanya jangan lupa juga untuk selalu tingkatkan terus transaksi di Investasiku, karena setiap transaksi kalian akan mendapatkan points berupa MPC points yang bisa dibelanjakan di Merchant Citicorp atau bisa ditukarkan kembali juga nih di ke reksadana. Terima kasih untuk Konvisto juga yang sudah nonton podcast kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan banyak tips dan juga banyak insight ya. Jangan lupa juga supaya Konvisto nggak ketinggalan info selanjutnya untuk subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi terima kasih Mbak Hani untuk kedatangannya, dan untuk Konvisto sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam investasiku for better tomorrow. Dadah.